Organizational Culture Theory atau OCT. Latar belakang teori. Ide adanya budaya dalam organisasi pertama kali diusulkan oleh antropolog Amerika yaitu Clifford Geertz. Ide tersebut kemudian dikonseptualisasikan oleh Michael Pakanowski dan Nick O'Donnell Trujillo dalam Organizational Culture Theory. Mereka berpendapat bahwa budaya bukanlah sesuatu hal yang dimiliki oleh organisasi, melainkan sesuatu yang membentuk sebuah organisasi. Pengertian. Dalam teori ini, definisi budaya tidak mengacu pada keragaman ras, etnis, dan latar belakang individu. Budaya yang dimaksud adalah kehidupan dalam sebuah organisasi dalam segi psikologis dan emosional, seperti moral, sikap, dan tingkat produktivitas karyawan. Budaya dalam organisasi juga mencakup simbol-simbol seperti tindakan, rutinitas, percakapan, dan sebagainya yang memiliki makna dalam sebuah organisasi. Makna dan pemahaman budaya dapat dicapai melalui interaksi antara karyawan dan manajemen satu sama lain. Metafora budaya, jaring laba-laba, dan organisasi. Geertz mempercayai bahwa budaya adalah hal yang diibaratkan seperti jaring-jaring yang dipintal oleh laba-laba. Hal ini dikarenakan jaring-jaring tersebut memiliki desain yang rumit dan setiap jaring berbeda dengan jaring yang lain. Selain itu, jaring memiliki arti kekuatan, kehidupan, kohesi, dan juga hal-hal yang membutuhkan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus. Jaring-jaring tersebut terbentuk melalui interaksi antar manusia. Pakanowski dan O'Donnell Trujillo menerapkan prinsip-prinsip dasar ini untuk organisasi, yaitu karyawan dan manajer bersama-sama memintal jaring-jaring mereka. Mereka dapat melakukan hal ini melalui gosip, lelucon, pengkhianatan, atau terlibat secara romantis dengan rekan kerja mereka. 3. Asumsi. Asumsi yang pertama, anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa kebersamaan tentang realitas organisasi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai organisasi. Asumsi ini berkaitan dengan pentingnya peran anggota dalam kehidupan organisasi. Jadi, para karyawan, majikan, dan supervisor bersama-sama menciptakan dan memelihara realitas mereka dalam organisasi. Inti dari asumsi ini adalah organization values atau nilai-nilai organisasi. Values memberitahu para anggota tentang hal-hal penting dalam sebuah organisasi. Jadi, values merupakan pegangan bagi para anggota dalam hal berperilaku dan bertindak. Perilaku dan tindakan mereka berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan realitas organisasi. Asumsi yang kedua yaitu penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting untuk budaya organisasi. Terdapat 3 kategori simbol, yaitu yang pertama physical symbols seperti desain, logo, dekorasi. Kemudian yang kedua ada behavioral symbols seperti acara, ritual, tradisi. Kemudian yang terakhir ada verbal symbol seperti lelucon, jargon, dan cerita-cerita. Simbol-simbol ini meliputi komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu organisasi. Seringkali, simbol-simbol ini mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi. Simbol budaya ini dapat berbentuk slogan yang membawa makna. Contohnya adalah slogan Disneyland yaitu The Most Magical Place on Earth. Keefektifan simbol-simbol ini ditentukan melalui penyebaran media dan bagaimana cara para anggota organisasi menerapkannya. Seperti misalnya, keyakinan bahwa Disneyland adalah tempat yang paling ajaib di dunia akan sangat aneh jika karyawannya tidak tersenyum atau jika mereka bersikap dan bertindak secara kasar. Asumsi yang ketiga, terdapat berbagai macam variasi budaya dalam organisasi-organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya-budaya tersebut juga beragam. Budaya dalam organisasi sangatlah bervariasi. Persepsi tindakan dan aktivitas dalam budaya ini juga beragam macamnya. Contohnya, Ana bekerja di perusahaan clothing selama 5 tahun. Selama 5 tahun, ia bekerja di bawah atasan yang ramah dan memiliki aturan yang tegas. Ana dan rekan kerjanya memiliki hak bebas untuk menyampaikan pendapat mereka. Inilah budaya organisasi Ana pada saat itu. Ana merasa senang dengan rutinitasnya tersebut. Namun, ada rekan kerjanya yang merasa bahwa pekerjaannya terlalu santai sehingga ia tidak terlalu menyukainya. Namun, setelah 5 tahun terjadi pergantian atasan. Atasan yang baru merupakan atasan yang otoriter, sehingga Ana dan rekan-rekan kerjanya harus menyesuaikan diri dengan atasannya tersebut. Akhirnya terbentuklah budaya baru dan
interpretasi tindakan para anggota juga berbeda, seperti ada yang mengeluh terus-menerus atau ada yang giat mengerjakan pekerjaan mereka. Rutinitas para pekerja juga berubah. The communicative performance atau performa komunikatif. Performa adalah metafora yang menunjukkan proses simbolis untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Pakanowski dan O'Donnell Trujillo berpendapat bahwa performa komunikatif tertentu yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat menghasilkan budaya organisasi yang unik. Performa yang dimaksud adalah performa pertunjukan organisasi, seperti sebuah teater. Di dalam teater organisasi, baik supervisor maupun karyawan dapat memilih untuk mengambil berbagai peran atau bagian dalam organisasi tersebut. Menurut para ahli teori, terdapat 5 pertunjukan budaya organisasi, yaitu ritual, gairah, sosial, politik, dan enkulturasi. Ritual performances. Ritual performances mencakup kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh para anggota dalam kegiatan sehari-hari di tempat kerja. Contohnya, memeriksa email dan pesan suara secara teratur setiap harinya saat bekerja. Passion performances. Passion performances mencakup kisah-kisah dalam organisasi yang secara antusias diceritakan dan disebarkan dalam organisasi. Hal ini dikarenakan ada rasa relatable di antara para anggota. Contohnya, Anna dan rekan kerjanya sering mendengar dan juga menyebarkan cerita-cerita tentang atasannya, seperti ketika bagaimana atasannya berdiskusi dengan mereka menggunakan metode yang kreatif, seperti membawa atribut-atribut yang lucu. Anna dan rekan-rekan kerjanya yang merasa relatable dengan cerita tersebut akan menyebarkan kepada rekan-rekan kerja yang lain. Social performances. Perilaku dalam organisasi yang dimaksudkan untuk menunjukkan kerjasama dan kesopanan dengan orang lain. Contoh, saling menyapa saat bertemu dengan rekan kerja di tempat kerja. Political performances. Perilaku dalam organisasi yang menunjukkan kekuasaan atau kontrol. Hal ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan pendapat mereka untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya, Oda ingin mengubah rencana kegiatan acara perusahaannya karena ia merasa rencana tersebut tidak efektif. Ia akhirnya mengkomunikasikan dan berdiskusi dengan rekan-rekan kerjanya agar pendapat tersebut dapat tersampaikan dengan lancar ke atasannya dan disetujui. Ketika rekan-rekan kerjanya setuju dan mendukungnya, Oda telah mendapatkan kontrol atas rekan-rekan kerjanya. Enculturation performances mengacu pada bagaimana cara anggota dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anggota organisasi yang berkontribusi. Contohnya, Rina berhasil mencapai target untuk bulan ini sehingga ia memiliki kompetensi dan telah berkontribusi bagi perusahaannya. Metode etnografi. Geertz percaya bahwa para peneliti harus menjadi etnografer. Etnografi adalah metodologi kualitatif yang mengungkapkan dan menafsirkan artefak, cerita, ritual, dan praktik untuk mengungkapkan makna dalam suatu budaya. Etnografi merupakan salah satu metodologi yang digunakan untuk meneliti organizational culture theory. Langkah-langkah penelitiannya adalah observasi, partisipasi, dan pencatatan atau field note. Para etnografer harus menjelaskan temuan mereka tentang makna budaya melalui deskripsi yang kental. Selanjutnya ada Organizational Information Theory. Nah, teori ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Carl Weick. Carl Weick adalah seorang profesor perilaku organisasi dan profesor psikologi, perilaku organisasi sikap, dan manajemen sumber daya manusia di Universitas Michigan. Buku Dr. Weick, Psikologi Sosial, Pengorganisasian pertama kali diterbitkan pada tahun 1969 dan direvisi pada tahun 1979, dinyatakan sebagai salah satu dari 9 buku bisnis terbaik yang pernah ditulis oleh Inc. Magazine pada bulan Desember 1996. Nah, selanjutnya diketahui bahwa tugas mengelola sejumlah informasi merupakan tantangan umum bagi banyak organisasi. Nah, dengan tambahnya jumlah saluran komunikasi, jumlah pesan yang kita terima dan kirim itu juga meningkat, dan juga peningkatan kecepatan dalam pengiriman pesan. Nah, Carl mengembangkan sebuah pendekatan untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Carl tidak fokus pada struktur organisasi, tapi Carl fokus pada proses perorganisasian. Selanjutnya ada contoh application. Nah, pada saat Y2K,
alias 2000 tahun 2000, banyak perusahaan dan orang di seluruh dunia nih yang bergantung pada komputer berada di posisi panik. Nah, ketika mereka mempelajari bahwa komputer mereka mungkin tidak cocok untuk milenium. Nah, Nubank adalah salah satu dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, Dominic Martin, seorang ahli konversi komputer, ia memimpin operasi untuk konversi Y2K. Namun, perusahaan memiliki cabang di Denver, Dallas, dan juga Phoenix. Melalui konferensi video, semua tim akan bertemu untuk membahas tanggung jawab masing-masing cabang. Setelah bertemu, banyak berbagai bidang manajemen mulai muncul. Nah, area seperti menyediakan pembaruan, menjaga komunikasi antar semua cabang, dan menjaga divisi sendiri agar berjalan membuat operasi sangat kacau. Nah, jadi ketika kekhawatiran mulai meningkat, Dominic nih menyadari bahwa komunikasi itu yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan dari proyek. Jadi intinya kalau komunikasi efektif itu adalah kunci dari keberhasilan sebuah proyek. Untuk mengelola semua kekhawatiran, masalah dan komunikasi, masalah tim, menerapkan aspek teori informasi organisasi. Dengan komunikasi sebagai prioritas tertinggi, Nubank berhasil dalam konversi. Perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Next ada ini nih. Jadi Wake melihat organisasi itu sebagai sebuah sistem yang mengambil informasi yang membingungkan atau sangat ambigu dari lingkungan dan mencoba membuatnya masuk akal. Organisasi akan berkembang ketika mereka mencoba memahami diri sendiri dan lingkungannya. Jadi beberapa ahli teori komunikasi itu telah menggunakan metafora sistem kehidupan untuk menggambarkan organisasi. Sama seperti sistem kehidupan yang terlibat dalam proses aktivitas untuk mempertahankan fungsi dan keberadaannya, organisasi harus memiliki prosedur untuk menangani semua informasi yang diperlukan untuk dikirim dan diterima untuk mencapai tujuannya. Sama seperti sistem, organisasi terdiri dari orang-orang dan tim yang saling terkait. Mereka bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan mereka. Aktivitas utama sebuah organisasi adalah proses memahami ketidakjelasan dan informasi yang ambigu. Anggota organisasi mencapai proses sense making melalui enactment, seleksi, dan penyimpanan informasi. Kesuksesan organisasi berhasil sejauh mereka bisa mengurangi ketidakjelasan. Selanjutnya ada influence OIT atau Organizational Information Theory. Nah, dalam buku pertama Dr. Wake, The Social Psychology of Organizing, ia menyajikan pendekatan teoritisnya menjelaskan bagaimana sebuah organisasi memahami dan menggunakan informasi. Wake menyatakan, organisasi dan lingkungan berubah cepat sehingga sangat tidak realistis untuk menunjukkan seperti apa mereka sekarang, karena itu bukan jalan mereka yang akan jadi nantinya. Wake menyadari pengetahuan tidak hanya dari satu sumber, pasti ada pengaruh lain dalam komunikasi dan juga hubungan antara individual. Influence OIT dibagi menjadi dua. Yang pertama ada General System Theory dan yang kedua adalah The Theory of Social Cultural Evolution. General System Theory. Nah, Wake mengaplikasikan teori sistem umum Ludwig von Bertalanffy di pengembangan pendekatannya untuk memeriksa bagaimana organisasi mengatur informasi mereka dalam rangka untuk penyesuaian yang diperlukan untuk mendapatkan tujuan yang sama. Sebuah organisasi harus bergantung pada informasi gabungan. Nah, system thinking sangat berguna dalam memahami hubungan timbal balik yang ada di berbagai organisasi. Yang ada di antaranya berbagai unit organisasi seperti departemen, tim, atau kelompok. Tujuan organisasi pada umumnya membutuhkan sharing dan mengintegrasikan informasi masing-masing tim. Harus sampaikan dalam bentuk solusi atau kesimpulan. Selanjutnya ada Darwin's Theory of Socio-Cultural Evolution. Perspektif kedua yang telah digunakan untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan dan memahami informasi adalah teori evolusi sosial-kultural.
Teori evolusi ini awalnya dikembangkan untuk menggambarkan adaptasi, proses yang dialami oleh organisme hidup untuk berkembang dalam lingkungan ekologi yang menantang. Nah, kemudian teori ini menggambarkan perubahan perilaku sosial dan ekspektasi untuk beradaptasi dalam lingkungan mereka. Wake mengadaptasi evolusi sosiokultural untuk menjelaskan proses yang dialami organisasi dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan informasi. Assumptions of Info Theory. Sebenarnya apa sih artinya? Jadi definisinya, teori informasi organisasi itu adalah salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi bisa membuat informasi yang awalnya tuh membingungkan dan ambigu menjadi masuk akal. Nah, ada beberapa asumsi nih terkait dasar teori yang ini. Pertama adalah bahwa organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi. Asumsi yang pertama menyatakan bahwa organisasi itu bergantung pada informasi agar dia tetap dapat berfungsi dan efektif untuk mencapai tujuan mereka. Wake memandang konsep lingkungan informasi sebagai sesuatu yang berbeda dari lingkungan fisik di mana organisasi ini berada. Ia menyatakan bahwa lingkungan informasi ini diciptakan oleh anggota organisasi. Ini asumsi keduanya adalah bahwa informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Asumsi kedua yang diajukan Wake pada ambiguitas yang ada dalam informasi. Jadi menurut Wake, pesan-pesan ini berbeda dalam hal sejauh mana mereka, penerima pesan dapat memahami isi pesannya. Setiap organisasi harus menentukan kira-kira sejauh mana sih anggota mereka lebih mengetahui dan berpengalaman dalam berurusan dengan informasi yang penting yang didapatkan. 3. Asumsi bahwa organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Nah, asumsi ketiga dalam teori ini itu menyatakan bahwa organisasi mulai dalam aktivitas kerjasama untuk membuat informasi yang telah diterima dapat lebih mudah dipahami. Wake melihat proses mengurangi ketidakpastian sebagai sebuah aktivitas bersama di antara anggota organisasi. Karena ini sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab dari satu orang saja untuk mengurangi ketidakjelasan, melainkan semuanya. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang Key Concepts and Conceptualizing Information. Teori informasi dan organisasi Wake ini berisi sejumlah konsep kunci yang sangatlah penting dalam memahami teori ini. Konsep-konsep ini mencakup pada lingkungan informasi, ketidakjelasan informasi, aturan, dan juga siklus. Jumlah total dari lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi terbentuk dan juga bagaimana mereka memproses informasi. Nah, organisasi ini juga mempunyai 2 tugas utama yang wajib dan harus dilaksanakan untuk mengelola dengan sukses berbagai informasi yang mereka dapatkan. Yaitu pertama adalah mereka harus menginterpretasikan informasi eksternal yang ada di dalam lingkungan informasi. Dan kedua, mereka harus mengkoordinasikan informasi untuk membuatnya bermakna bagi anggota-anggota organisasi dan tujuan organisasi. Ketidakjelasan informasi seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, organisasi tergantung pada dan menerima informasi dalam jumlah besar. Tantangannya itu sebenarnya terletak pada kemampuan organisasi untuk memahami informasi yang diterima, karena organisasi ini menerima informasi dari berbagai sumber. Menurut Wake, organisasi berevolusi melalui 3 tahapan dalam usaha untuk menginterpretasikan aturan dan siklus sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah dan menjadi lebih bermakna. Proses pengurangan ketidakjelasan pada intinya merupakan proses interpersonal dan terjadi melalui tahapan-tahapan yang berikut ini, yaitu enactment, seleksi, dan retensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the principle of equivocality, yang artinya prinsip ketidakjelasan. Nah, di sini, pada saat ini kita dapat melihat bahwa salah satu fitur utama teori organisasi adalah ketidakjelasan. Memang, ini adalah suatu tema kritis yang dijalin di seluruh teori. Bahkan ketika teori tersebut telah ditinjau kembali dan disempurnakan oleh para sarjana. Salim 2007. Pada bagian ini, kita akan membahas sebuah ketidakjelasan dengan melihat 3 prinsip panduan ketidakjelasan. Yang pertama, ada sebuah organisasi yang harus menganalisis hubungan antara ketidakjelasan. Yang kedua, ada hubungan antara jumlah aturan yang diperlukan dan jumlah siklus yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hubungan langsung antara jumlah siklus yang digunakan dan jumlah ketidakjelasan yang tersisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reducing equivocality atau yang biasa disebut mengurangi ketidakjelasan dan mencoba menggunakan informasi. Proses ini mengurangi ketidakjelasan yang dimana berusaha untuk menggunakan sebuah informasi di mana sebuah proses akan mengurangi ketidakjelasan bisa menjadi rumit. Menurut Wake sendiri, pada tahun 1995, organisasi yang berkembang melalui 3 tahap dalam upaya untuk mengintegrasikan aturan dan siklus sehingga informasi dapat dengan mudah dipahami dan bermakna.
Proses reduksi ekuivokal pada hakikatnya merupakan proses interpersonal dan terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu enactment atau pemberlakuan, yaitu menetapkan pentingnya sebuah pesan. Yang kedua ada selection atau seleksi, yaitu menafsirkan sebuah input. Dan yang terakhir ada retention atau retensi, yaitu mengingatkan hal-hal kecil yang terjadi pada sebuah proses reduksi ekuivokal sendiri. Dan yang terakhir adalah Symbolic Convergence Theory atau teori konvergensi simbolik. Symbolic Convergence Theory atau disebut sebagai teori konvergensi simbolis dibangun dari keyakinan bahwa khayalan atau fantasi yang sama dapat mengubah sekelompok manusia menjadi sekelompok yang kohesif. Teori ini menganggap bahwa pesan dramatis adalah sesuatu yang dapat mendorong sebuah kelompok itu untuk lebih maju. Teori ini dikembangkan oleh Ernest Borman. Beliau mengambil penemuan Robert Bales mengenai dramatisasi sebagai tipe komunikasi yang berdampak besar dalam mendorong keeratan suatu kelompok dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelompok yang baru saja didirikan untuk meneliti kebangkitan pemimpin, pembuat keputusan, norma-norma kekohesifan mereka, dan sebagainya. Setelah meneliti kelompok-kelompok tersebut, Borman dapat menyimpulkan bahwa membagikan dan memiliki fantasi dalam kelompok dapat menciptakan konvergensi simbolis. Nah, apa itu pesan dramatis? Pesan dramatis adalah suatu pesan yang mengandung bahasa imajinatif seperti wordplay atau permainan kata-kata, penggunaan majas seperti metafora dan personifikasi, analogi, anekdot, alegori, fabel, narasi, dan ekspresi ide kreatif lainnya. Apapun bentuknya, pesan dramatis menjelaskan kejadian yang terjadi di tempat lain atau di waktu lain daripada waktu dan tempat itu juga. Studi kasus, Diandra dan Aisyah sedang duduk di bangku SMA. Mereka sedang menggunakan bahasa imajinatif mengenai apa yang mereka inginkan saat duduk di bangku kuliah, dengan berharap bahwa orang tuanya memberikan Diandra mobil dan kos untuk tinggal sendiri di kota besar, bahwa mereka membayangkan ada cutting yang bakal mendekati mereka, tiba-tiba untuk diajak dating, dan sebagainya. Hal ini termasuk sebagai pesan dramatis. Namun apabila Diandra dan Aisyah sudah mencapai bangku kuliah dan berbincang mengenai keberatan tugas, maka hal itu bukanlah pesan dramatis. Karena pesan dramatis membayangkan tentang hal-hal yang akan terjadi atau belum terjadi, bukan hal yang sedang dialaminya sekarang. Rantai reaksi unpredictable. Borman menggunakan kata fantasi untuk pesan dramatis yang mendapat respon antusias dari seluruh kelompok. Tidak semua pesan dramatis dapat memancing reaksi yang heboh. Banyak yang mendapatkan reaksi hening atau garing, sehingga pengantar pesan akan mencoba untuk mengganti subjek lain. Tetapi, apabila mereka berhasil memancing seluruh anggota, maka mereka akan membuat sebuah rantai reaksi di mana satu persatu anggota akan ikut membuat atau merespon rantai reaksi tersebut sehingga kelompok terdengar lebih hidup. Rantai reaksi dapat dibilang tidak dapat diprediksi, karena pengantar pesan tidak dapat mengendalikan kemana perbincangan mereka akan pergi selepas ia mengatakan suatu pesan yang dramatis. Tipe fantasi. Borman mengartikan konsep ini sebagai tema-tema fantasi yang berulang dan dibicarakan pada suatu situasi yang lain, dengan karakter yang lain, dengan latar yang lain, namun dengan alur cerita yang sama. Jika kerangka narasi sama, tetapi tokoh dan karakter dan settingannya berbeda, maka tema tersebut dapat dikelompokkan dalam satu jenis fantasi yang sama. Tapi, apabila terdapat beberapa tema fantasi atau kerangka narasi yang berbeda, itu berarti terdapat beberapa tipe fantasi. Apabila satu kelompok memiliki kepahaman yang sama mengenai suatu fantasi, maka mereka akan mengembangkan simbolik cue yang hanya dipahami oleh kelompok tersebut saja. Konvergensi simbolik. Konvergensi simbolik memiliki arti dua atau lebih dunia simbol privat yang mendekat ke satu dengan yang lain lalu bergabung. Saat beberapa dunia bergabung, anggota kelompok mengembangkan kesadaran kelompok yang unik. Mereka bukan lagi berkata seperti saya, namun lebih ke kami dan kita. Saat mereka saling melemparkan pesan dramatis dan fantasi yang dimiliki bersama, mereka akan menaikkan kekohesifan kelompok mereka dan menggabungkan dunia-dunia mereka sebagai bukti bahwa dunia mereka telah bersatu. Visi retoris. Visi retoris memiliki arti menyebarkan suatu tema dan tipe fantasi ke komunitas yang lebih luas, atau fantasi yang telah menyebar ke masyarakat luas sehingga membentuk semacam komunitas retoris.
Banyak riset telah dilakukan menggunakan SCT untuk merekam visi retoris yang dikeluarkan oleh komunitas retoris dan mencari tahu bagaimana komunikasi mereka menciptakan satu gabungan fantasi. Maka itu, Burman dan rekan-rekannya melakukan sebuah proses bernama analisa tema fantasi untuk menemukan tema fantasi dan visi retoris yang sudah pernah dibuat. Analisa tema fantasi. Analisa tema fantasi adalah tipe kritik retoris yang terbentuk dari dua asumsi. Pertama, orang-orang membuat realitas sosial mereka. Kedua, makna, motif, dan emosi orang-orang dapat dilihat dari retorik mereka. Seorang kritik retoris menggunakan analisa tema fantasi untuk mencari tema fantasi yang terus muncul. Apabila ditemukan, maka kritik harus mencerna apakah fantasi yang mereka miliki telah dicerna bersama sehingga menjadi visi retoris. Burman mengusulkan bahwa kritik harus mencari 4 hal dalam visi retoris. Karakter, apakah ada pahlawan atau musuh? Alur cerita, apakah karakter bergerak konsisten dengan visi retorisnya? Kejadian, waktu dan tempat kejadian tersebut, dan agen sanksi yang melegitimasi visi. Implikasi SCT. Burman menulis beberapa saran bagi mahasiswa yang belajar mengenai SCT dan ingin mempraktekannya di dunia perkuliahan, yaitu 1. Saat kelompokmu mulai bertukar drama yang menurutmu akan berdampak positif, kamu harus ikut-ikutan dan masuk ke dalam rantai reaksi mereka. 2. Apabila fantasi mereka destruktif atau tidak membangun, potong reaksimu. 3. Untuk membangun kekompakan, gunakan personifikasi untuk mengidentifikasi kelompokmu. 4. Semangati kelompokmu dalam bertukar drama mengenai sejarah kelompokmu di awal pertemuan. Dan yang kelima, ingat bahwa usaha retoris yang disengaja dapat menyalakan rantai reaksi, namun fantasi dapat pergi ke arah manapun. SCT sebagai teori saintifik dan interpretatif. Burman menganggap bahwa teori ini adalah teori saintifik dan interpretatif, dan M. Griffin dalam bukunya menyimpulkan dalam 4 poin berikut. 1. Sebagai teori objektif, teori ini menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Sebagai teori objektif yang kedua, teori ini memprediksi apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga, sebagai teori interpretatif, teori ini mengklarifikasi nilai seorang individu. Dan yang keempat, sebagai teori interpretatif, teori ini juga menawarkan pemahaman yang baru tentang orang-orang atau manusia. Dan sekian adalah presentasi dari kami, yaitu kelompok Senja. Terima kasih sudah mendengarkan.